Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Trade In. Kali ini dengan episode kupas saham yang ke-10 dan kita masih membahas sebuah emiten yang akan listing, teman-teman, yaitu dengan PT Logistik Plus Internasional dengan kode emitennya yaitu LOPI ya. Ini emiten bergerak di sektor transportasi dan juga logistik yang saat ini tengah masuk dalam fase offering ya atau masa penawaran umum dengan harganya di Rp100 per lembar sahamnya, teman-teman. Oke, kita akan lebih langsung lihat secara pembahasannya, yang dimana ini semua data yang saya tampilkan adalah bersumber dari prospektus perusahaan, teman-teman ya. Jadi ini saya ringkas aja supaya lebih jelas buat kalian semuanya. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dengan kegiatan usaha utamanya adalah untuk distribusi muatan ataupun logistik itu sendiri yang memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan. Kemudian dari segi prospek usahanya, kalau kita lihat tentu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, tentu itu juga didukung dengan industri transportasi, teman ya, untuk mengantarkan barang ke seluruh pelosok Indonesia. Dan tentu sektor ini, yaitu sektor transportasi dan juga logistik, bisa menjadi salah satu sektor yang cukup menarik apabila kita melihat ekonomi Indonesia semakin bertumbuh semakin ke depan, teman-teman ya, tentunya. Kemudian tentu juga ada resikonya yang mempengaruhi kelangsungan usaha dari perseroan, yang dimana resiko utamanya adalah terjadinya kecelakaan kerja, teman-teman. Tentu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perseroan tidak lepas dari resiko kecelakaan kerja pada saat pengemudi melakukan pengiriman muatan, yang tentunya dapat mengakibatkan rusaknya muatan, kemudian dari segi kendaraannya juga rusak, maupun pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yang dimana terdapat biaya perbaikan yang harus dikeluarkan oleh perseroan, yang tentu akan berdampak negatif pada kinerja keuangan dan operasional perseroan, teman. Jadi itu merupakan resiko utama ya dari bisnis utamanya, yaitu distribusi muatan dari pihak lain ataupun klien mereka, teman. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dalam penawaran sahamnya, teman-teman ya, yang dimana dengan kode emitennya itu LOPI dengan sektor transportasi dan logistik, dan emiten ini masuk dalam papan akselerasi. Jadi untuk penguatan dan juga penurunan sahamnya itu terbatas hanya 10% aja ya. Lalu jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 300 juta lembar saham atau 27,27% dengan harga penawaran di harga 100 yang udah fix. Maka total emisi yang didapatkan adalah 30 miliar rupiah, teman, dari induknya ya. Kemudian emiten ini juga menerbitkan waran sebanyak 150 juta lembar waran seri pertama dengan rasionya adalah 2:1, teman-teman. Jadi 2 saham induk akan mendapatkan bonus 1 waran dengan harga pelaksanaan di Rp200 nanti. Lalu dengan waran tersebut, maka total emisi yang akan didapatkan adalah 30 miliar juga, sama ya, jadi sama seperti induknya. Lalu untuk tanggal masa penawaran umum, nah ini karena saat ini telah masuk masa offering ya, itu di tanggal 3 sampai 9 Oktober, dan untuk listingnya di tanggal 11 Oktober mendatang, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk dalam struktur permodalan di sini untuk struktur pemegang sahamnya, yang dimana kita lihat di sini ada PT Logistik Plus Multimoda Indonesia ya. Ini sebagai pengendali dengan 24,32%, dan juga ada sosok pribadi yaitu Wahyu Dwijatmiko dengan total 34,48%. Jadi saya rasa kedua ini ya yang menjadi pengendali dari perusahaan, dan juga ada beberapa pribadi lainnya. Dan di sini akan muncul masyarakat, teman-teman,
setelah selesai IPO dan juga setelah nanti warannya dilaksanakan. Dan juga mereka melaksanakan program ESA ya, di sini program ESA dengan program penghargaan pada karyawan. Mereka berikan saham pada karyawan mereka dengan persentase untuk masyarakat 23,88%, lalu untuk ESA 0,12%, lalu waran itu 12% juga. Jadi dengan total publik kalau saya hitung di sini adalah 36%, teman-teman. Cukup besar ya untuk dari segi kepemilikan publik untuk dari IPO ini. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih bagaimana porsi dari persentase dari struktur permodalan nanti setelah IPO. Kemudian, nah kita masuk dalam rencananya untuk penggunaan dana yang dimana tadi kita bahas sekitar 60% ya untuk total dari dana yang didapatkan, dan penggunaan pertama sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja operasional, which is itu untuk pembayaran vendor, sewa kapal, sewa alat pendukung, kemudian untuk bayar biaya operasional dan lain-lain, teman-teman. Kemudian sekitar 9% akan digunakan untuk pembelian software CargoWise dan juga alat-alat teknologi untuk mendukung operasional. Kalau ini lebih kepada mereka untuk membuat sistem informasi ya untuk terintegrasi supaya mereka mungkin lebih terintegrasi dalam menjalankan bisnis mereka nih. Kemudian sekitar 31% sisanya akan digunakan untuk pembelian armada truk baru. Jadi sisanya akan digunakan untuk lebih kepada pembelian armada untuk operasional mereka. Dan kemudian setelah nanti untuk waran juga seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk rencana penggunaan dananya, kalau bisa saya simpulkan ya mereka lebih utama kepada modal kerja, which is untuk bayar vendor, kemudian beli armada truk baru, kemudian juga untuk sewa kapal dan lain sebagainya, teman-teman. Ini lebih kepada kebutuhan sehari-hari mereka ya, yang dimana untuk menjalankan bisnis transportasi tersebut. Jadi nggak ada untuk ekspansi. Jadi saya nggak melihat adanya inovasi ataupun ekspansi ya dari perusahaan ini ya, teman-teman, dari segi penggunaan dananya. Nah, sekarang kita masuk dalam laporan keuangannya, kita akan bahas sedikit, yang dimana di sini untuk posisi aset mereka per kuartal 1 2023, total asetnya adalah 36,7 miliar. Kemudian untuk utangnya di sini 10,8 miliar, maka untuk ekuitasnya sebesar 25,8 miliar. Jadi masih terbilang positif ya dari segi laporan keuangannya untuk posisi ekuitasnya. Namun di sini kalau kita lihat untuk hutang mereka terlihat ada penurunan yang cukup signifikan nih dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa kalian langsung cek ya di dalam prospektusnya. Kenapa angka ini cukup berkurang signifikan, teman-teman. Namun secara overall masih cukup positif ya dari segi posisi asetnya maupun dari segi ekuitasnya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk dalam laporan laba rugi, yang dimana untuk pendapatan mereka sampai dengan kuartal 1 di tahun 2023 itu tercatat di angka 13,1 miliar rupiah, teman-teman. Ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, which is di angka 10,4 miliar. Dan kemudian dikurang-kurangi dengan beberapa beban segala macam. Maka untuk laba bersihnya yang mereka dapatkan sampai dengan kuartal 1 itu di angka 490,7 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2022 ya, sampai dengan periode yang sama itu di 669 juta rupiah. Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan historisnya, ini untuk laba bersih mereka
mengalami penurunan teman-teman dibanding yang sebelumnya. Jadi which is ini memang mereka terlihat ada segi penurunan dari segi bisnis mereka teman-teman, karena terlihat dari segi laporan mereka ini menunjukkan adanya penurunan laba bersih mereka teman-teman sampai dengan kuartal 1 tahun ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan kebijakan dividen yang dimana mereka perusahaan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham mereka dengan rasio sebanyak-banyaknya adalah 30% dari laba bersih mulai di tahun 2023 ini ya tentunya. Tapi itu juga tetap mereka mempertimbangkan untuk tingkat kesehatan keuangan perseroan dan tentu akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham mereka ya teman-teman ya. Jadi intinya mereka akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya adalah 30%. Kemudian untuk penjamin efek atau underwriter di sini dengan single fighter ya, hanya ada satu yaitu PT Elite Sukses Sekuritas, kode brokernya SA teman. Di sini dia bertindak sebagai underwriter tunggal. Jadi broker ini menjamin penjaminan 100% ya, full komitmen terhadap kelangsungan dari IPO ini. Jadi kesimpulannya, ini berdasarkan kesimpulan saya pribadi teman, dari ketiga yang saya bahas ya, yang dimana emiten ini merupakan emiten akselerasi, jadi dengan asetnya yang tergolong kecil. Kemudian untuk tujuannya IPO hanya untuk modal kerja, jadi mereka tidak ada untuk ekspansi segala macam. Lalu dari segi kinerja keuangan masih cukup positif, tapi terlihat adanya segi penurunan ya dari segi laba bersih mereka. Nah, dengan kesimpulan ini, maka saya berikan rating untuk emiten ini adalah 5/10 teman, berdasarkan kesimpulan yang tadi saya jelaskan ya. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan singkat dari episode Kupas Saham yang sebelum mengenai emiten IPO yaitu LOPI. Jadi silakan kalian juga tetap lakukan analisa pribadi ya teman-teman untuk emiten ini apabila kalian berminat untuk investasi di emiten logistik ini. Kalian juga tetap perlu lihat dari segi prospektus lengkap mereka. Kalian perlu lihat secara lebih detail dan rinci bagaimana prospek dan juga kinerja mereka teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kali ini di episode Kupasan yang ke-10, dan kita akan lanjut untuk yang ke-11 nanti untuk emiten selanjutnya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam trade.